Assalamualaikum, selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya, Erna Kristina dari SMP Negeri 13 Semarang. Dan saya, Dwi Puspitasari dari SMP Negeri 13 Semarang. Dan saya, Anestia Widiawardani dari SMA Negeri 9 Semarang. Hari ini kami akan mempraktikkan modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Erna, bagaimana kabar Bu Erna hari ini? Selamat pagi Bu Sari, kabar saya baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Erna. Baik Bu Erna, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat Bu Erna, atau saya katakan sebagai observer lah, seperti itu ya Bu Erna. Nanti di sini saya akan melihat proses coaching Bu Erna dengan coachee. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan coachingnya hari ini, ada beberapa hal Bu Erna yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nanti, supaya Bu Erna juga mengetahuinya. Nah, untuk rubrik penilaiannya nanti yang akan menjadi acuan bagi saya adalah, saya harapkan proses percakapan coaching Bu Erna nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach Bu Erna, yaitu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, tentunya saya yakin Bu Erna sudah memiliki kompetensi inti dari coaching-coaching tersebut yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tentunya Bu Erna dengan teknik rasa ya Bu Erna ya. Di sini nanti saya juga berharap Bu Erna bisa melakukan proses percakapan coaching yang menggunakan alur tirta Bu Erna. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, itu merupakan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati Bu Erna nanti. Bagaimana Bu Erna, sudah paham? Baik Bu Sari, saya paham. Oke, baik Bu Erna. Kalau begitu selanjutnya Bu Erna, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ini Bu Erna. Boleh Bu Erna? Tentu boleh Bu, silakan. Baik Bu Erna. Untuk pertanyaan pertamanya ini Bu, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti Bu? Iya Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua Ibu, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Erna. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Erna ya. Oke, dari dua kompetensi ini Bu Erna, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Erna kembangkan dalam proses coachingnya nanti Bu Erna? Kalau untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik ya Ibu ya, saya akan mengembangkan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coachee, dan pihak coachee ini bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu Erna, memang mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci ya Bu Erna ya, supaya berhasil dalam menggali banyak hal dari seorang coachee yang kita ajak dalam proses coaching nanti. Baik Bu Erna, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Erna, perihal indikator ketercapaian. Nah, kira-kira tolak ukur yang bagaimana Bu Erna yang terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu Erna tuju dalam proses percakapan coaching nanti Bu Erna? Ya, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching ini saya bisa menerapkan alur tirta Ibu secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri agar si coachee ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.
Baik Bu Erna, luar biasa ini. Semoga dari indikator yang Bu Erna sampaikan terkait prosesnya nanti meliputi tirta, kemudian ide-ide dari solusi coaching nanti bisa tergali secara maksimal ya Bu Erna ya. Baik Bu Erna, hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan lebihnya setelah ini Bu Erna silakan bisa memulai percakapan coachingnya dengan coachnya nanti. Saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian seperti yang sudah tadi Bu Erna tentukan. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu ya. Oke, sudah siap ya Bu Erna ya? Siap Ibu. Oke, semangat Bu Erna, silahkan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu Sari. Selamat siang Bu Erna. Boleh Bu, saya meminta waktunya sebentar ya Bu. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu Erna. Selamat siang Bu Anes. Kebetulan saya sedang ada waktu luang ini Bu. Gimana Bu, apa yang ingin Ibu ceritakan dan kira-kira apa nih harapan Ibu dari percakapan kita siang nanti? Iya Bu, jadi saya itu ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya alami Bu, dan saya juga ingin mendapat gambaran apa yang saya lakukan seperti itu Bu. Ya, bagaimana ini Bu? Memang sedang ada masalah apa nih Bu Anes nih? Ya, jadi Bu begini, saya itu ingin meningkatkan Bu minat peserta didik terhadap pembelajaran saya, pembelajaran seni tari ya Bu, khususnya di tari tradisional Bu. Jadi tujuan saya itu ingin mereka itu lebih aktif dan lebih bersemangat dalam pembelajaran saya Bu. Dan saya juga ingin memahami mereka bahwa seni tari itu mempunyai nilai budaya ya di pembelajaran tari tersebut. Seperti itu Bu Erna. Luar biasa, tujuan Bu Anes sangat baik ini ya. Nah Bu, bagaimana ini Ibu akan mengetahui bahwa murid Ibu ini sudah lebih tertarik dan aktif dalam pembelajaran seni tari terutama? Iya Bu, jadi saya mengukur dengan melihat tingkat partisipasi mereka ya Bu selama latihan dan diskusi di pembelajaran saya Bu. Jika mereka itu lebih banyak bertanya, kemudian juga mereka mencoba gerakan-gerakan tari, terutama tari tradisional ya Bu, dengan semangat, itu berarti mereka itu sudah mulai tertarik seperti itu Bu Erna. Bagus Bu Anes. Sekarang mari kita coba cari tahu ya Bu ya, apa saja yang mungkin menjadi penyebab kurangnya minat dari murid Bu Agnes tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran, apa yang sudah diamati oleh Ibu? Ya, saya melihat Bu bahwa mereka itu lebih suka tarian modern Bu. Seringkali juga menganggap tari tradisional itu kuno. Jadi selama pembelajaran banyak dari mereka itu yang terlihat bosan dan lebih banyak itu bercanda. Beberapa bahkan tidak mau mencoba gerakan yang saya ajarkan seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi untuk tari tradisional itu memang kurang berminat ya Bu anak-anak ya. Nah Ibu, kira-kira nih Bu, apa ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi minat mereka Bu? Mungkin seperti cara Ibu mengajar, menyampaikan materi, atau mungkin suasana hati anak-anak saat latihan. Iya Bu, jadi saya rasa ya Bu, mungkin dari cara saya mengajar itu terlalu kaku, juga tidak melibatkan mereka secara aktif. Jadi saya fokus hanya pada teknik saja Bu. Tapi saya rasa mereka itu lebih suka kegiatan yang lebih interaktif seperti itu. Kemudian juga pembelajaran yang menyenangkan seperti itu ya Bu, khususnya di pembelajaran seni tari. Baik Bu. Sekarang kita sudah dapat mengidentifikasi ya Bu tantangan yang sudah dihadapi oleh Bu Anes ini. Nah, yuk Bu, kita coba buat bersama ya cara untuk rencana aksi untuk mencapai tujuan dari Bu Anes tadi yang sudah Ibu tetapkan. Kira-kira nih Bu, apa langkah konkret yang bisa Ibu ambil untuk meningkatkan minat peserta didik Ibu tadi ya terhadap tari tradisional? Iya Bu, saya akan coba dengan langkah pertama memadukan tari tradisional ya Bu dengan elemen-elemen modern yang mereka sukai.
saya berencana akan mengajarkan gerakan tari tradisional dengan menggunakan musik-musik pop yang sedang tren ya Bu, kemudian juga yang mereka sudah kenal dan familiar seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Anes. Coba Bu Anes ya, kalau kita rating nih Bu dari angka 1 sampai angka 10. Nah, kira-kira nih Bu, posisi Bu Anes itu ada di mana dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, jika saya diberikan rating ya Bu, posisi sekarang itu saya ada di posisi kelima gitu sepertinya. Dari pendengar Ibu, kira-kira Bu, Ibu pengen posisi berapa nih sekarang? Ya, saya itu yang saya inginkan paling tidak ya Bu, ada di posisi 9 Bu Erna. Oke, baik Bu. Apa Bu Anes punya cara lain nih Bu untuk membuat pembelajaran bisa lebih menarik lagi supaya harapan Ibu tadi untuk posisi 9 bisa tercapai? Ya, saya berpikir Bu, akan mengadakan sesi latihan di luar kelas mungkin ya Bu. Jadi seperti mungkin di taman sekolah, di gazebo gitu, dan menambahkan games-games pada pembelajaran saya. Misalnya membuat tantangan di mana peserta didik itu harus berkolaborasi menyelesaikan koreografi baru menggunakan gerakan tari tradisional seperti itu. Oke, baik. Berarti mengubah suasana pembelajaran ya Iya. Bu untuk mendapatkan suasana baru mungkin ya Bu ya. Oke, baik Bu, sangat baik sekali ide-ide yang sudah Ibu rencanakan ini. Sekarang dengan ide tersebut Bu Anes sudah punya ide yang jelas ya untuk dijalankan. Nah, siapa nih Bu pihak yang akan bertanggung jawab untuk memastikan setiap langkah ini bisa terlaksana dengan baik? Saya Bu, saya akan bertanggung jawab untuk merancang pembelajaran dan memastikan bahwa setiap sesi latihan mencakup pendekatan baru yang sudah kita bicarakan ini Bu. Dan saya juga akan meminta umpan balik ya Bu dari peserta didik setiap latihan untuk melihat apakah mereka merasa lebih tertarik atau tidak. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Ibu, apakah ada cara lain Bu untuk melibatkan peserta didik ini dalam tanggung jawab agar mereka juga merasa lebih memiliki proses dalam pembelajaran ini? Saya bisa meminta mereka untuk memberikan ide-ide tentang musik atau elemen modern yang mereka ingin gabungkan dengan tari tradisional. Mungkin dengan cara ini ya Bu, mereka akan terlihat memiliki cara baru dalam pembelajaran, kemudian juga terlibat aktif seperti itu dalam pembelajaran seni tari khususnya. Luar biasa sekali Bu, keterlibatan memang diperlukan ya Bu ya. Itu merupakan strategi yang hebat Bu Anes. Jadi kita Bu sudah menetapkan tujuan, mengidentifikasi tantangan, merancangkan rencana aksi, dan menetapkan tanggung jawab. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Anes setelah merancang rencana ini semua? Ya Bu, sekarang saya lebih optimis dan siap untuk mencoba pendekatan baru ini Bu. Dengan melibatkan siswa lebih aktif lagi, saya yakin bisa membangkitkan minat mereka terhadap pembelajaran saya, khususnya di pembelajaran seni tari. Bagus sekali Bu Anes. Saya sangat mendukung apa yang sudah Ibu rancangkan ini. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Ibu rancang ini semua bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sesuai dengan harapan Ibu, minat dari anak-anak untuk pembelajaran seni tari ini bisa semakin meningkat. Ya, baik, terima kasih Bu Erna atas waktunya untuk sharing hari ini ya Bu. Saya senang sekali. Terima kasih sekali lagi Bu Erna. Terima kasih. Sama-sama Bu Anes, sukses selalu ya Bu ke depannya. Baik Bu Erna, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Bu Erna. Ada sedikit catatan dari saya Bu Erna, tetapi sebelum saya menyampaikan catatan dari saya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erna. Boleh Bu Erna? Boleh Bu Sari, Oke. silakan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama Bu Erna, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Untuk yang saya lakukan tadi Bu Sari, pada saat proses coaching saya sudah menerapkan prinsip coaching
yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching ini. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, bagus Bu Erna. Jadi yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya Bu Erna. Di catatan saya Bu Erna sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Buktinya tadi ketika percakapan coaching berlangsung, saya merasa itu setara, tidak ada perbedaan, tidak ada strata antara coach dengan coachee. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif Bu Erna, di mana Ibu berusaha menggali secara kreatif dari coachee untuk mengeluarkan ide-ide solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian Bu Erna juga sudah melakukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi coachee, dan Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai pada prasupervisi tadi Bu Erna. Tadi Ibu mengharapkan ada 2 ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya itu sudah terlaksana semua Bu Erna, dan yang paling penting dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah menggunakan alur tirta, di mana tadi saya melihat sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasinya, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawabnya Bu Erna. Secara umum dari catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa Bu Erna. Terima kasih Bu Sari. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu Erna ya. Berdasarkan percakapan coaching tadi Bu Erna, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi Bu Erna? Dari proses coaching yang setelah saya lakukan Bu Sari, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Coaching tadi datang untuk menceritakan sedikit unek-uneknya ya Bu ya. Nah, seharusnya saya bisa mengajak coaching tersebut untuk menerapkan teknik stop agar beliau juga bisa lebih rileks terlebih dahulu sebelum menceritakan apa yang jadi permasalahan si coaching ini. Oke, jadi tadi untuk proses kehadiran penuhnya belum dilaksanakan dengan maksimal ya Bu Erna ya. Mungkin nanti pada proses coaching selanjutnya Bu Erna bisa melakukan teknik stop, karena di situ kehadiran penuh itu adalah harapan yang ingin Bu Erna kembangkan. Saya berharap dengan teknik itu bisa dimaksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya teknik stop, tetapi juga ada potensi lain sehingga semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching dengan mitranya. Nah Bu Erna, terima kasih sudah melakukan proses coaching yang luar biasa. Saya akhiri Bu Erna, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Sari. Selamat Bu Erna ya, coachingnya luar Terima kasih. biasa ini.